Gue tahu gue bakal di musik tuh waktu gue lulus kuliah. Gue suka banget gue Batak. Menurut gue budaya itu punya nilai yang tinggi. Makanya nama gue Guntur Simbolon, gue nggak mau ilangin Simbolonnya. Horas Guntur Simbolon. Horas Batavia. Ini. Akhirnya ya. Akhirnya. Waktu dihubungin, wah gila akhirnya Batavia mau juga ya interview gue yang bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa tapi wanitanya banyak ya. Dulu. Yang lalu lah. Sekarang kita udah masa depan. Masa ya depan. Kan? Udah married tuh ya? Udah. Baru apa sih? Boru Cina. Boru Cina. Tapi belum. pengen gue margain sih. Oh mau lo adatin? Mau gue boruin. Kenapa nggak langsung waktu itu? Duit lah. Gimana sih? Oh ya pertama duit, ya kan lu tahu sendiri Batak. Gua keluarga besar, ade beradik dari nyokap aja 7 Nyokap orang. baru apa nyokap? Nyokap baru siahan. Oh jadi rencana Siahan. istri disiankan. Iya. Udah dapat restu dari tulang? Udah, tulang gua 3 kandung dan 3-3-nya baik. Jadi udah ya? Iya oke sih. Gratis ya? Gratis bisa lah. Gak usah keluar lah. Tahu kan, sama-sama tahu kan. Kenapa lu dapet boru Cina? Emang di boru Batak lu nggak laku apa gimana lu? Simbolon seganteng ini? Banyak sih yang mau, cuman kan Tuhan bilang kita ada pasangan tuh sepadan. Oh, oke. Jadi ya pas ketemunya Cina. Oh. Marboru Cina lah. Tapi dia udah lo ceritain bakal dibatakin gitu? Iya, gue udah bilang dan gue juga udah ajak dia ke kampung nyokap sama bokap gue di mana? Tahun lalu. Bokap di Samosir kan, di Kampung Tambak, di Pangururan. Pangururan, enak tuh nyokap, ya. Iya. Nyokap di Siantar, Simpang 2. Oh, Iya. oke. Memang dia dari kecil situ sama opung gue. Nah itu pada saat lo ceritain lu bakalan gue batakin gitu, apa pertama kali ini? Ya kebetulan dia anak hukum UI, jadi main-mainnya sama orang-orang Batak waktu itu. Sampai akhirnya dia punya teman baik juga Chinese juga, tapi nikah sama orang Batak sampai dia jadi pandonganinya. Jadi buat dia nggak terlalu shock culture lah. Jadi udah oke lah. Oh iya Batak, oh ya ada adatnya. Udah nggak terlalu udah nggak terlalu susah jelasin. Dia udah karena terbiasa. dia juga sebenarnya udah circle-nya dia juga. Circle-nya betul. Jadi begitu lu masuk fakultas hukum, circle lu otomatis Batak tuh ya? Banyak Batak. Lu, iya kan? Gue yakin 70-75% Batak tuh. Di fakultas hukum ya? Hukum. Nah ini flashback dikit mengenai perjalanan karir lo nih. Iya. Ini kan kalau gue taunya lo dulu adalah vokalis Saikoji kan? Saikoji bener. Lo nyanyi bareng Saikoji dan sempat ada yang booming waktu itu yang online dan sekarang lo banyak merambah di dunia rohani ya. Rohani. Nah itu awal muasalnya tuh lu terjun ke dunia musik, lu intuit sama musik tuh kapan sih tuh? Ya sebenarnya gue tahu gue bakal di musik tuh waktu gue lulus kuliah. Jadi bokap gue tuh emang musisi. Bokap gue tuh emang. Oh bokap musisi? Musisi. Bokap tuh main, lo tahu kan vokal grup Batak berempat. Yang gitar ritm satu, melodi satu, akustik semua, bass betot, sama bongo. Oke. Dia di hotel-hotel Jakarta udah sering lah. Dari mulai Mandarin, Shangri-La, Saripan. Oke. Bokap main gitar. Oh bokap main gitar. Oke. Terus dia sampai ke luar negeri lah ya, main Pure musician tuh? Musisi. Pure musisi bokap. Wow. Nah, tapi bokap meninggal, gue masih SMP. Gue lanjutin sekolah, tuh gue sempet lama nggak musik ya karena waktu itu yang kenalin musik bokap. Tapi begitu lulus kuliah kok gue ngerasa malah musik nih oke juga ya, mungkin bisa dibilang gue agak telat karena baru mulainya gue setelah lulus kuliah, gue umur 21. Lu kehilangan bokap dari SMP? SMP kelas 3. Sementara lu anak keberapa di keluarga? Gue anak pertama. Dari? Laki-laki sendiri dari 3 orang. Jadi 2 ini cewek ada gue. Wow. Udah kerasa belum tuh itu lu bakalan begitu bokap pergi lu udah ngelihat ke depannya tuh bebannya ada di lu semua tuh udah kerasa? Udah, kalau itu udah. Apalagi lu kalau mandok hatta kan semua keluarga kau ganti bapakmu.
Sebenarnya secara mental tuh gue udah tertekan banget. Jadi sebenarnya kata-kata itu tidak menghibur ya? Nggak menghibur, malah memberatkan. Kau ganti bapak, harus gini kau sama mamamu. Aku ini kau sama adikmu nggak kehilangan bapak, cuman kau yang kehilangan bapak. Habis kehilangan bokap, dikasih beban seberat ini, bilang masih SMP. Waktu itu gue ngerasa kayak gitu bener. Oke. Gue ngerasa kayak gitu. Tapi that's the fact sih. Ya faktanya. Kan? Nggak, gue juga ngerasain itu gitu loh, bahwa makanya pada saat bokap meninggal mungkin orang yang tidak terlihat sedih waktu itu cuman gue. Karena ya gue terbeban kalau gue drop, apa yang terjadi dengan keluarga gitu kan. Nah lu waktu itu apa yang lu rasain waktu bokap meninggal dan semua beban ada di lu seakan-akan? Iya, gue jadi nggak lepas sebenarnya ngejalanin hidup dengan beban yang kayak gitu, masih kelas 3 SMP, gue masuk SMA, ya kan nyokap juga waktu itu gajinya pegawai negeri. Oh, nyokap kerja ya? Pegawai negeri kerja. Oh. Apa jadinya kalau nggak kerja, Bang? Jadi kerja lah, pas-pasan juga, gue kuliah pun dibantu sama keluarga besar dari nyokap. Jadi tertekan banget tuh. Nah begitu gue kuliah kelar, gue ngerasa musik bikin gue sedikit nggak ada beban gitu, ngerti gak? Kayak gue enak ya main musik ya, nyanyi, dilihat orang tepuk tangan, orang happy. Nah itu pertama kali lu ngerasain musik enak ditonton orang tuh kapan tuh? Itu gue lulus SMA, lulus kuliah, itu gue nyanyi di kafe tuh. Oh lu jadi penyanyi kafe? Gue penyanyi kafe. Waktu itu tahun 2004 apa 2005 di Balai Air di Barat Suroto. Itu gue di situ nyanyi tuh. Dari seminggu tuh gue bisa 4 kali lah nyanyi. Nah itu gue happy tuh. Selama SMP bokap gue meninggal, SMA, kuliah tuh gue ngerasa tertekan dan nggak lepas hidup gue. Begitu ketemu musik di situ, baru gue ngerasain enak ya. Kayak gimana ya? Kayak gue bisa mengekspresikan diri gue di musik. Lewat lagu-lagu yang gue nyanyiin, ya kan, lewat interaksi sama audiens. Akhirnya abis dari kafe itu nggak lama, gue ikut Suara Muda Bermasmur sama Vicky Sianipar. Suara Muda Bermasmur. Oh, Vicky waktu itu bikin kayak semacam lomba nyanyi. Iya, di situ gue ketemu lah sama penyanyi-penyanyi. 2005, gue ingat di situ. Siapa yang ngedorong lu untuk ikutan? Waktu itu gue sama teman-teman kafe gue nongkrong abis main ke Kelapa Gading tuh. Terus yang apartemen yang ada toko buku Immanuel tuh ya. Yeah. Nah di toko buku itu ada selebaran acaranya. Jadi nggak ada yang dorong. Wah gila asik nih, gue ikut ah. Dan lu udah tahu Vicky Sianipar pada saat itu? Gue udah tahu. Dia musisi. Gue udah tahu, wah Vicky Sianipar. Oke. Tapi gue belum tahu tempatnya di mana. Gue cuma tahu namanya Bang Vicky doang. Lalu gue ikutin lah, nggak ada salahnya. Nah, ikut di situ banyak lah ratusan peserta, tapi gue nggak lolos. Tapi gue happy. Lu nggak lolos? Gue nggak lolos. Suara sekeren lu. Iya, gue nggak lolos waktu itu dari. Oh, jadi seleksi pertama gue lolos, seleksi kedua dari 120 kalau nggak salah mau ke 20 besar apa ya, gue udah nggak lolos tuh. Oh lo kalah? Gue kalah. Okay. Tapi gue happy kenal penyanyi, gue bisa belajar. Siapa aja yang kenalan yang akhirnya jadi temen di situ? Oh, Ilham Baso, yang jadi akhirnya Indonesian Idol 2006 tahun berikutnya. Terus Evelyn Hutagalung ya? Evelyn. Ya banyak lah, termasuk sama Bang Vicky. Akhirnya gue jadi kenal gitu. Oh, okay. Ya gue belajar banyak lah sama dia. Terus abis itu dari komunitas itu gue terbentuk lah grup tuh. 2 cowok waktu itu, 1 cewek. Oke, nama grupnya apa? Aduh gue lupa apa namanya. Glow apa? Glow. Siapa aja dua cowok? Namanya Anne 1, Alfran 1. Terbentuk dari si Vicky di Vicky Sianipar Musik. Vicky yang bentuk? Bukan. Kita bikin sendiri. Oh, karena kenalan di situ. Karena kenalan, kita bikin grup yuk, iseng-iseng yuk, rekaman gitu. Bang Dipo Pardede juga gue kenal di situ. Oke. Nah, habis itu kita ada job lah. Natalan nyanyi di Blok M Plaza.
Nah waktu itu gue ketemu sama satu panggung sama J-Flow. J-Flow ini ada penyanyi rap. J-Flow ya tahu. Iya kan, gue nyanyi, gue bertiga nyanyi, selesai nyanyi gue disamperin sama dia. Gue suka suara lo bro, gue pengen bikin album, mau nggak lo bantuin? Istilahnya kalau di hip hop tuh featuring artis gitu ya, gue nyanyi refnya, dia nge-rap gitu. Dia nge-rap, lo nge-ref ya? Gue nge-rap doang, sama bridge lah lumayan kadang-kadang. Iya. Kecemplung lah gue di hip hop. Wait, waktu itu lo udah tahu J-Flow tuh siapa? Nggak tahu. Jadi Nggak biasa, tahu. jadi sebenarnya biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Oh ayo, namanya lo masih muda, kesempatan apa aja, ayo rekaman, ayo. Nah, Jadi intinya kalau ada kesempatan hajar aja tuh, Re. Saat itu gue hajar. Semua yang berkaitan sama musik. Karena keluarga gue sebenarnya maksa gue untuk kerja juga waktu itu. Nah itu menarik tuh. Pada saat itu kan maksudnya lu dari keluarga yang sebenarnya bokap udah nggak ada, ya kan. Tentu kan semua orang rumah berharap banyak nih sama lu. Betul. Terus tiba-tiba lu pengen jadi musisi, sebuah profesi yang ya kebanyakan di Batak kenapa? Iya. Iya kan. Itu nggak pasti gitu kan. Itu apa yang terjadi tuh waktu itu? Iya, jadi keluarga besar karena gue juga kuliah dibantu sama keluarga, jadi keluarga cenderung. Kuliah di mana sih tuh? Gue di Stay Romangun. Oh, Stay Romangun. Stay Romangun. Ekonomi akuntansi gue gini-gini. Oh gitu. Kelihatan kacamata lo. Kacamata lo orang. Bisa. Dari jam tangan lu sih lo pebisnis. Asik. Gak usah kayak gitu. Nah, udah habis itu gue tapi jiwa gue tuh apa kata nyokap waktu itu? Pas tahu. Nyokap sih bilangnya gini, gue inget banget. Kerja lah bang. Mak, ini juga gue kerja. Gue bisa ngasilin duit. Cuman pada saat itu belum ada kan. Ya tapi kerjalah yang benar. Yang jelas gitu. Ya masa itu pokoknya lu kalau misalnya nggak di kantoran nggak jelas aja. Entah itu kantornya mau jelas apa kantor baru apa kantor lama. Pokoknya ke kantor. Kantor, tiap hari harus berangkat pagi. Tiap hari harus pulang malam gitu kan. Lo aneh kalau dilihat kayak pagi belum kemana-mana, baru berangkat sore. Itu aneh menurut orang Batak gitu. Orang Batak di Jakarta. Orang Batak di Jakarta. Ya mama gue lah waktu itu kan. Nyokap nggak setuju ya waktu itu ya? Iya nggak setuju. Jadi ya siapa aja tuh kan apalagi keluarga Batak tuh kalau udah nggak ada bokap tuh biasanya banyak keluarga-keluarga lain yang terlibat ya, Namboru lah ya, Tulang lah. Banyak nggak yang ngasih pendapat pada saat itu? Banyak. Kenapa gue diarahin ke sekolah akuntansi itu juga karena beberapa saudara gue ya, Tulang, Tante, terus Uda itu kerja di bagian keuangan, ada yang di bank, ada yang di departemen keuangan, pajak gitu. Jadi pengennya udah lu kerja aja lah lu di bank ngelamar S1 kan lumayan. Iya. Tapi gue nggak mau. Gue tahu kalau gue udah masuk ke dunia kayak gitu, gue nggak akan nyanyi. Gue nggak akan bermusik. Jadi gue ya belum ada gitu aja. Oh, emang hidup lu udah nyanyi waktu itu. Iya. Nah, waktu gue rekaman sama si J-Flow itu ternyata rekamannya di tempat Igor Saikoji. Nah, dia ajak gue featuring lah waktu itu di albumnya dia juga, di albumnya Saikoji juga tahun 2006. Judul albumnya Musik Hati. Gue ada 3 lagu yang featuring. Udah gue take, terus gue nulis beberapa lirik di part gue nyanyi. Dia tiba-tiba nawarin, lo jadi tim performance Saikoji aja mau nggak? Oh mau, gue bilang. Apa aja kesempatan kan? Nah itu 2007 sorry. 2007 akhirnya lo fix jadi timnya Saikoji. Masuk di manajemen? Masuk. Jadi gue 9 tahun lah waktu itu di Saikoji. 9 tahun? Terjebak yang lama juga ya. Terjebak? Sebenarnya kalau lu rasanya terjebak? Ya karena hip hop bukan musik. Maksudnya gue tuh penyanyi pop. Tapi waktu itu kesempatan yang ada hip hop. Padahal gue penyanyi pop. Berarti bisa dibilang 9 tahun itu lu sebenarnya tidak terlalu menikmati atau gimana? Istilahnya gini lah, dari 100% kapasitas gue sebagai penyanyi, di hip hop paling gue cuman keluar
40-an%. Karena kan gue juga part gue nggak terlalu banyak, ya nggak? Paling di panggung lebih banyak joget-joget. Ya iyalah. Asik-asikan aja gitu. Tapi pada saat itu making money. Gue bisa dari situ gue bisa kuliahin adik-adik gue. Oke, ya kan bisa support keluarga gue. Ya keluarga gue bisa lihat, oh nyanyi bisa juga ya. Oh gitu. Jadi ya udah gue tahan aja di situ. Tapi sebenarnya gitu, kapasitas gue dari 100 itu yang 40, nggak lebih dari 50% nggak keluar gitu, karena ya. Nah, secara kapasitas ya. Secara kapasitas. Tapi kalau secara pengalaman dan lain-lain, 9 tahun dengan Saikoji, apa yang udah lo dapat? Oh banyak. Gue belajar banyak di situ. Gue belajar banyak nyanyi, gue belajar banyak nulis lirik, gue belajar banyak handle crowd di manggung. Kan lo ngomong di depan penonton nggak langsung jago kan. Nah gue belajar di situ banyak. Gue belajar bergaul, membawa diri. Ya banyak lah. Saikoji kasih gue banyak pengalaman di karir musik gue gitu. Banyak banget. Nah, pada saat lo memutuskan untuk hengkang dari Saikoji itu dalam rangka apa tuh? Apakah ada? Ya gue agak grogi nih. Di sini. Padahal dingin ya. Grogi ya gue ya. Kok bisa keringetan ya. Padahal santai loh. Sorry ya. Ada kopi Sidikala nih. Iya ada kopi nih. Batavia kopi nih enak juga. Gila emang. Gaya-gaya endorser kayak gini emang nih. Kalimat udah bergaya aja dulu udah kan. Udah setting. Iya jadi waktu itu sebenarnya gue ngerasa ada masalah sebenarnya. Gue keluar ada masalah. Ada masalah yang gue bikin gitu. Yang akhirnya ya kita. Oh masalah itu lo yang bikin? Gue yang bikin. Apa tuh supaya tidak diulangi oleh? Ya ada lah satu dan lain hal lah. Lu ngorek yang enggak. Dalam-dalam ini aja juga lah. Yang kecil. Pokoknya ada lah. Ini semenjak gue udah keluar dari Saikoji soalnya belum pernah gue bahas. Oh gitu. Ya enggak simple thing apa masalah kan bisa kita generalis masalah keuangan, masalah attitude, masalah apa gitu. Masalah apa sih dulu? Enggak masalah keuangan sih. Masalah ya gitulah. Ada masalah yang akhirnya kita ngobrolin, kayaknya nggak bisa bareng lagi. Oke, lo berkarir, oke gue berkarir aja deh sendiri. Gitu. Lumayan masalah yang prinsipal sih, yang bikin. Kayaknya gue nggak bisa bareng lagi sama Igor juga bilang nggak bisa bareng lagi sama gue. Ya udah gue juga nggak ada yang pantas untuk gue pertahanin juga. Ya udah kita jalan masing-masing aja. Toh udah dari tahun 2017 berarti udah 3 tahunan. Udah ya kita masing-masing jalan aja. Saikoji jalan, gue juga jalan gitu dengan karir gue yang 3 tahunan. Tadi lu bilang lu 9 tahun di Saikoji. Bukan, setelah keluar sampai sekarang tuh udah 3 tahun. Oh lu udah 3 tahun. Udah 3 tahun udah nggak di Saikoji. Tapi kan gini pada saat itu apakah itu sebuah keputusan yang emosional atau emang udah lu siapin gitu loh? Itu nggak emosional sama sekali karena gue tahu kesalahan yang gue buat cukup apa ya? Ya gue harus ambil tanggung jawab ini lah gitu. Walaupun pada saat itu ya udah, habis itu gue namanya selama ini gue juga di Saikoji doang gitu. Habis itu keluar cabut ya gue nggak ngapa-ngapain. Lumayan shock sih, cuman gue tahu itu tanggung jawab yang harus gue ambil. Jadi lumayan blank tuh ya pada sebenarnya nggak ada preparation sebenarnya. Nggak ada preparation. Karena kan orang biasanya ketika contoh kalau pegawai gitu ya, ketika dia mau resign biasanya dia udah punya ancer-ancer. Ini gue nggak, karena gue tahu ini kesalahan gue ini ya gue harus ambil tanggung jawab walaupun gue harus nanggung konsekuensinya. Ya kan nggak ada kayak yang lo bilang ancer-ancer. Ya gue bertanggung jawab lah. Jadi intinya di situ lo berusaha untuk bersikap satria ya. Iya. Gua salah, I take the consequences gitu ya. Oke, gue cabut. Lo cabut. Gue salah. Iya. Dan akhirnya ya bisa dibilang Saikoji sumber penghasilan waktu itu kan. Sumber penghasilan gue. Dan tiba-tiba hilang. Hilang. Apa tuh yang terjadi? Ya kebetulan karena gue waktu itu sekolahnya akuntansi,
Jadi waktu gue tahu kerjaan gue freelance, ada manggung ada uang, nggak manggung ya nggak ada uang, gue waktu itu nabung. Jadi beberapa bulan gue hidup pakai tabungan, ada tabungan. Adik-adik udah lulus kuliah waktu Udah itu? lulus kuliah. Untung ya. Udah lulus kuliah semua, udah kerja semua. Oh. Jadi gue aman. Jadi ngikirin diri gue sendiri aja. Ya udah habis itu gue, karena gue ada tabungan, jadi gue tahu bagaimana memperlakukan keuangan gue sebagai freelance ya. Maksudnya lo musisi kan freelance. Lo ada kerjaan baru lo dapat uang gitu, nggak dapat gaji bulanan. Ya beruntungnya itu sih, gue bisa tetap survive. Nah, apa ada perasaan anjir ini gue mesti mulai dari nol lagi atau apa pada saat itu? Nah, perasaan itu nggak ada karena gue udah dari tahun 2010 gue udah punya album solo waktu itu. Oh. Ya, jadi di Saikoji juga gue nggak terikat, gue tim performance aja biasa. Gue bukan member gitu. Iya. Gue tim performance. Jadi dari tahun 2010 itu gue punya album solo. Terus abis itu gue tiap kali ada project kalau bentrok, gue bisa pertimbangkan. Oke, gue nggak ikut Saikoji deh. Gue jalanin project gue ini. Udah ada yang gantiin gue juga beberapa orang di Saikoji dari dulu memang. Jadi kalau misalnya gue tiba-tiba jalan keluar kota harus beberapa hari, terus bentrok sama Saikoji ya gue nggak ikut. Itu udah dari tahun 2010. Dan kalau nggak salah kan sebenarnya pada saat di Saikoji pun lu ada side project juga sama Saikoji kan di Disciples. Itu udah Disciples. jadi, udah jalan. Itu udah bubar duluan 2012. Gue keluar Saikoji 2016 akhir. Disciples itu siapa aja sih? J-Flow salah satunya, Igor, gua sama Randy satu lagi tuh. Randy. Tiga rapper, satu penyanyi. Oh. Itu udah bubar duluan kita tahun 2012. Tapi itu suatu project yang menurut gua lumayan asik sih ya. Iya, pada saat itu cukup fresh karena musik rohani ya kan, genrenya hip hop gitu. Jadi buat anak muda lumayan fresh dan waktu itu happening banget, kita bikin sampai live concert. Ide siapa sih waktu Pertama, itu? Bikin Disciples. Idenya Igor sih. Idenya Igor pertama kali karena dia waktu Saikoji booming, dia diundang gereja untuk nyanyi, perform. Dia bingung waktu itu nyanyiin apa ya? Masa gue nyanyiin sowat gitu loh atau online di gereja. Oke lo banyak duit men, sowat gitu loh, nggak enak kan? Akhirnya dia bilang, gue remake aja lagu-lagu gereja. Pas gue di Saikoji, udah lo nyanyi deh. Ya udah, project iseng waktu itu ya ternyata disukain. Kita itu sampai keliling Indonesia kok, itu diundang sama pelayanan sama. Jadi begitu keluar dari Saikoji, karena gue udah tahu itu passion gue. Itu passion gue. Nah waktu gue keluar. Apa itu yang maksud lo? Itu passion gue tuh apa maksudnya? Nyanyi rohani? Iya, menurut gue, menggunakan musik sebagai media, lo ceritain tentang Tuhan itu menyenangkan menurut gue. Walaupun ya terlepas dari hidup gue pada saat itu munafik ya. Maksudnya lo gereja, pelayanan, hidup lo tetap aja sama-sama aja gitu. Tapi pulang perempuan juga gitu kan pada saat itu ya. Lo sempet ngedrak gak sih? Gue nggak parah sih, gue suka minum, sampai sekarang juga gue suka minum, cuman udah bukan pemabuk lagi. Kalau minum sih gitu. bukan drugs lah, minum kan. Iya. Tapi kalau ganja gitu ya, obat tuh gue dulu waktu sekolah gue pernah sempat kena juga. Karena waktu sekolah gue teman deket gue tuh BD. Oh. Jadi yang tadinya gue nggak suka, namanya teman deket gue BD, main ke rumahnya, saya coba gitu loh. Tapi gue tahu gue nggak into drugs. Enggak ya? Iya kan? Ya udahlah, akhirnya nggak lama juga berhenti juga gitu, nggak sampai yang gimana banget. Jadi di situ sebenarnya lo udah mengendus bahwa passion lo adalah menyuarakan ceritain tentang Tuhan lewat musik. Lewat musik. Karena gue ngerasa hidup gue itu kalau bukan karena Tuhan nggak mungkin gue ngalamin badai hidup sehebat itu gitu. Kelas 3 SMP punya adik, yang satu 6 SD, yang satu lagi masih 5 tahun. Nyokap gue waktu itu masih umur 36 tahun, masih muda banget. Wah, kayak rusak banget ya, gue nggak bisa ngelihat ke depan gitu waktu itu. Nah, seiring berjalannya waktu, kok gue bisa kuliah ya sekarang, kok gue bisa lulus kuliah ya, gue ngerasa itu Tuhan gitu. Gue sadar itu. Ya terlepas dari yang tadi gue bilang hidup gue munafik juga gitu.
Tapi menurut gue menggunakan media musik untuk menceritakan tentang Tuhan itu passion gue. Gitu. Disitulah lu udah mulai meniti ke arah sana ya? Iya. Ya bukan meniti lagi sih, karena sebenarnya udah gue bangun kan. Dari Disciples gue udah bangun. Banyak orang juga yang udah tahu gue di Disciples gitu. Jadi waktu gue ngeluarin project yang rohani lain ya orang udah tahu, oh ini Guntur yang Disciples dulu, sekarang bikin Hawila, oh dia punya album solo rohani, tahu juga gitu. Nah di perjalanan itu lu kan banyak bergabung juga dengan artis-artis kenamaan lah bisa dibilangnya. Ada, kalau gue lihat tuh di Instagram lu ada Noella, ada Regina, lu kadang gabung juga sama itu. Gimana lu bisa ketemu mereka tuh? Ya gue kenal mereka sebenarnya waktu masih gue di Saikoji, karena sama-sama di dunia entertainment gitu, ketemu teman-teman penyanyi. Nah begitu gue keluar dari Saikoji, ternyata mereka orang yang cukup hidupnya menginspirasi dalam Tuhan. Wah itu berat tuh. Iya. Kata-kata itu. Bener. Maksudnya gimana tuh hidupnya menginspirasi dalam Tuhan? Ya tadi yang gue bilang, gue sadar diri gue at one point gue orang yang munafik. Ya lu bayangin dari Disciples tuh kita punya album dari 2008. Dari 2008, 2012 kita bikin album lagi, kita bikin konser. Gue udah nyanyi rohani tapi hidup gue sama aja kayaknya. Ya tertutup topeng aja. Nah begitu gue ketemu orang-orang ini, kok nih orang Noella dan Regina beda ya? Mereka nggak nutup diri mereka dengan topeng gitu. Karena gue sama-sama di Bekasi kan kita tinggal. Jadi waktu itu di momen-momen dimana gue baru pertama keluar dari Saikoji, terus habis itu gue nggak punya kegiatan dan ya gue ngerasa itu my lowest point. Your lowest point di hidup gue gitu. Nah mereka ini nemenin gue. Oh bang, abang gimana? Dengan tulus gitu. Oh Tulus ikutan waktu itu? Ya. Lucu juga. Maksudnya hilang. Padahal udah mau keluar air mata tuh. Iya, nggak mau keluar air mata jadi keluar keringat. Kenapa ya? Padahal dingin di sini ya. Ya jadi habis itu. Jadi sebenarnya mereka itu adalah teman-teman yang ada di saat lu lagi hancur-hancurnya. Gua ceritain tentang hidup gua bahkan gua ceritain lah pokoknya. Gua model orang yang begini, gua model orang yang begitu. Jadi tapi mereka welcome gua, tetap nggak menghakimi gua gitu. Itu mahal banget tuh temen yang kayak gitu. Mahal. Iya kan? Dulu di saat lu lagi, ya kan standar lah ya, di saat kita lagi wow, semua orang datang. Gampang nyari teman gampang banget. Bahkan yang kita nggak pernah sangka-sangka juga jadi teman kita. Tapi di saat lu lagi terpuruk, tiba-tiba mereka ada. Iya. Wow, itu melebihi saudara lu. Iya. Gue ceritain tentang hidup gue yang gimana gitu, yang munafik ini, yang nggak, aduh. Tapi mereka support, mereka doain gua, mereka temenin. Ya akhirnya sekarang kita satu komunitas kan, satu Bekasi Gospel Project. Bekasi Gospel Project. Apa aja tuh yang mereka lakukan selain mendengarkan lu? Ya mereka yang pasti mereka mengencourage gua lah. Mereka juga punya kehidupan, ternyata punya kehidupan yang sama dulu sama gua gitu. Punya kehidupan background yang hampir sama. Parah-parahnya hampir sama. Waktu cerita, oh iya, tapi ya mereka mengembalikan istilahnya apa ya, mengembalikan rasa percaya diri gua yang benar di dalam Tuhan gitu. Bukan kepercayaan diri semu ya, kepercayaan diri yang dari Tuhan. Mereka tuh, Regina dan Noella. Regina dan Noella, shout out ya buat Regina dan Noella kalau nonton ya. Iya. Kalian sahabat super. Mereka tahu. Mereka tahu ya. Iya, sekarang mereka berdua juga sama istri gue deket banget. Jadi ya sekarang
kalau tau lah lo bang, munafik orang yang banyak nutup-nutupin gitu, sehingga terlihat bagus. Kalau sekarang di mereka udah tahu semua gue kayak gimana. Ya kan istri gue kenal mereka udah nggak ada lagi yang diumpetin lah. Udah nggak ada boundaries lah ya, udah kayak keluarga lah ya. Nah itu dari situ tercipta proyek-proyek apa tuh dari lo dengan mereka? Iya banyak sebenarnya. Gue sadar kalau waktu gue satu komunitas sama mereka tuh punya daya tarik tersendiri buat orang-orang di luar sana. Nah itu sebenarnya bisa kita pakai untuk yang tadi gue bilang, medianya musik untuk ceritain tentang Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, tentang apa yang udah Tuhan lakuin buat hidup kita. Yang ya moga-moga orang lain bisa terinspirasi gitu. Oke. Itu sih. Nah, di situ kalian akhirnya membuat proyek lagu-lagu rohani ya berarti ya. Lagu baru atau recycle atau? Baru. Lagu baru. Iya, kita baru ngeluarin satu album. Album. Semuanya lagu baru. Nah, ini sedikit pertanyaan inilah. Ini kan dari anggapan masyarakat. Apakah kalian di situ ya kalian kan bisa dibilang menceritakan tentang Tuhan di situ kan. Nah, lu dapat advantage nggak sih dari situ? Secara keuangan dan lain-lain. Dapat. Tapi ya kita nggak kayak sekuler yang dapat pasti di awal ya. Iya. Tapi dapat. Gue ada hal yang gue dapat. Walaupun gue tahu sebenarnya gini, ini udah bukan cuman project sih. Tapi ini kayak sesuatu yang lo jalani, yang lo tahu berkat yang lo dapat itu bukan cuman materi, tapi kedamaian hidup, kesehatan, ya kan? Lo bisa lebih punya sukacita dan namanya sejahtera yang gue rasa orang dunia nggak kenal bahasa ini nih, damai sejahtera ini, nah sukacita, ya kan? Walaupun lo nggak ada uang. Tapi kalau advantage, ya gue yakin Tuhan tuh punya banyak cara untuk kasih lo uang. Untuk kasih lo rezeki. Iya, bukan cuman berkat ya. Maksudnya gini, uang itu cuman sedikit berkat. Iya. Sedikit bagian. Tuhan punya cara lain. Iya, dan ketika lo ngambil sesuatu juga kan ya wajar lah. Iya. Lo ada production di situ, lo ada transportation di situ gitu loh. Jadi sebenarnya itu bukan hal yang gimana-gimana. Dan lu juga nggak menaruh harga lu sekelas harga Niji atau The Massive kan? Enggak. Setengahnya lah ya? Iya, setengahnya. Kadang ya gini, mungkin di lagu... Nggak kan, karena banyak yang orang-orang yang nyinyir gitu, oh katanya rohani tapi kok ada price list-nya, ada ini gitu kan. Ya itu orang-orang yang belum dewasa aja. Iya. Kan? Orang yang tidak, itu kan harus kita clarify di sini gitu loh, bahwa ya lu jangan memandang itunya. Betul, gitu. kita kan butuh ada produksi yang harus kita ini kan. Gue perlu bayar kru, gue perlu bayar sound engineer, ya kan. Gue perlu bayar studio waktu latihan. Dan ini yang menarik nih teman-teman Batavia, bahwa hebatnya band rohani itu kadang-kadang pemain musiknya bukan orang Kristen ya, kebanyakan malah. Iya, ada juga. Kan, dan itu harus dibayar gitu loh. Iya, dibayar. Kayak Disciples, waktu 2012 kita live concert, itu drummernya Ryan Rasunito, drummernya Glenn, dia Muslim. Iya. Kita bayar profesional, kita bayar harga temen gitu. Iya, maksudnya ya walaupun dia temen, tapi kita hargai gitu loh. Bukan yang dan itu rangkaian production yang emang harus keluar duit itu ya kan. Ya tadi kita juga yang namanya memuji Tuhan kan nggak boleh dengan sound yang asal-asalan. Betul. Iya kan. Ya kita juga lumayan harus detail lah di sound system, di musik, dan ya rata-rata kan band rohani juga jarang yang mainnya asal-asalan ya kan. Jarang. Ya harus inilah yang terbaik lah gitu. Jangan karena biar produksi dengan budget dikit terus lo asal-asalan juga gitu. Enggak juga. Tapi ya itu yang gue bilang bang, Tuhan ini kerennya itu dia bisa kasih lo uang dari mana aja. Mungkin lo ngerjain musik ini uangnya nggak seberapa, tapi di sisi lain lo ngerjain project yang lain, lo bisa dapat uang yang lo nggak kira sebelumnya gitu.
Itu gue udah sering banget gue rasain. Iyalah, seorang Guntur Simbolon ini ternyata itu salah satu pemilik janji jiwa loh teman-teman. Itu sebagian Kopi dikit kekinian yang bernama janji jiwa itu salah satunya dimiliki oleh Guntur Simbolon. Kalau kalian tahu ya. Lumayan lagi. Lumayan. Radio Dalam. Radio Dalam. Ya kalau mau pesen Radio Dalam aja lah ya. Nah, itu punya Simbolon itu. Simbolon. Jadi jangan janji jiwa yang lain ya. Janji jiwa yang anak-anak selatan ya kan. Anak-anak selatan, anak-anak Batak yang di selatan Radio Dalam itu punya Simbolon. Ingat ya. Itu. Ngomong Simbolon, lu Simbolon dari mana lu tau nggak? Gua Simbolon Rimbang dari Kampung Tambak Pangururan. Wow. Rumah gua masih ada di sana. Opung gua kan udah meninggal dua-duanya. Nah, gua cucu Pangguaran. paling enggak Pangguaran. Cucu paling kecil dari anak laki-laki Siapudan. Oh. Jadi rumah sekarang jadi milik gua. Rumah opung gua di Oh gitu ya? ya istilahnya turunnya gitu ke gua. Jadi mereka juga bilang ini rumah kau perbaiki lah. Ya udah nanti deh dah. Nanti belum ada uang dulu. Biar aja di situ ada rumah kita di situ lah gitu. Di Pangururan itu. Pangururan. Di Kampung Tambak. Ini menarik nih Tur. Lu lumayan paham. Lu bisa bahasa Batak? Boy dah, bahasa dong boy. Ibu dong. Oh. Wih. Bahasa dong boy. Ini ayak Batak dulu itu kan. Oh gitu ya. Jadi menurut lu kalau orang Batak yang nggak bisa bahasa Batak itu nggak Batak? Ya sebenarnya bahasa itu kan ada untuk mensiasati komunikasi. Lu ngapain pakai bahasa Batak kalau misalnya lu bisa sama-sama bahasa Indonesia? Oh. Gitu sebenarnya. Cuman kalau opung gua, mama gua di rumah juga masih kadang-kadang bahasa Batak, bahkan mereka berdoa aja nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Batak gitu. Iya. Mensiasati bahasa kan. Doa bapak kami cuma bisa versi Batak. Versi Batak. Bahasa Indonesia udah nggak hafal dia. Oh iya buat gua sih. Alia mana Iya. buat dua gijak. Dibilang bapak kami di surga dia nggak tahu. Bapak kami yang di surga. Terus apa lagi terusannya? Nah ini berarti lu lumayan intuit sama Batak. Intuit. Gua suka banget. Why? Suka banget gue Batak. Menurut gue budaya itu punya nilai yang tinggi. Menurut gue ya. Budaya Batak. Karena makanya nama gue Guntur Simbolon, gue nggak mau ilangin Simbolonnya. Gue nggak mau. Dari awal. Dari awal. Dari Lu awal. tidak pernah mengalami. Lu kan gede di Bekasi ya. Gede di Bekasi bener. Gue ngomong Bekasi langsung iya. Lu kan Bekasi ya. Iya. Nah itu kan lumayan daerah yang lumayan gimana gitu. Nah kebetulan gue itu tinggal di daerah di Bekasi itu Perumnas 3. Lumayan banyak Batak. Oh udah banyak. Iya, jadi gue waktu itu di Naposo juga gue udah cukup banyak teman-teman Batak lah. Oh lu ikutan NHKBPO gitu? Naposo ya. Oh. Ikut sampai festival KOR, ya kan? KOR sebutnya, bukan KUR. Bukan KUR ya, KOR. Ya. Jadi suara apa lah kalau gitu? Tenor. Oh tenor ya? Iya. Tenor gue. Jadi ya gue terbiasa lah sama adat Batak. Di musik juga gue kayak gue berusaha untuk identitas Batak gue di musik itu tetap ketahuan gitu. Seperti apa maksudnya? Identitas Batak lo tetap ketahuan di musik tuh apa yang lo lakukan? Ya gimana ya? Gue tuh suka banget gondang sama suling. Gue suka banget itu. Dua alat musik Batak itu gue suka banget. Selain bahasa Batak yang gue ngerti gitu. Walaupun gue bukan native Batak yang ngomong bahasa Batak sehari-hari. Tapi alat-alat musik Batak beberapa kali instrumen itu gue masukin di musik-musik gue gitu. Gue ngeliat lu ya gitu-gitu aja online, nggak ada tuh jadi online. Ada, lo nggak tahu di lirik yang ada Facebook, gue bilangnya Facebook. Sekali suka kepleset karena gue Batak banget ya. Orang ya emang kalau tampilan orang jarang bilang gue Batak. Iya. Tapi begitu dengar Guntur ngomong, oh ini Batak nih. Oh gitu. Iya. Dan lo proud of it? Proud, super proud gue jadi orang Batak. Nah, ini kan lo tau lah ya di kalangan Batak sekarang banyak yang bilang bahwa Batak Jakarta, lu kalau udah ngomong lo gue apa, lo dale, lo nggak ngerti Batak, lo berarti bukan Batak. Nah, lu ngeliat itu gimana tuh? Ya, makanya tadi gue bilang kan, bahasa kan sebenarnya untuk mensiasati komunikasi gitu. Walaupun
sesama Batak. Gue yakin juga di antara anak-anak Naposo Batak di seluruh Jakarta ini mereka juga udah nggak, ya maksudnya sedikit lah yang itu dia oleh, udah jarang lah. Lu kemana le? Paling gitu udah. Kemana le? Iya le, kemana lu le? Pasti ada lo-nya juga, ya kan? Itu kan kombinasi kan. Itu menandakan bahwa orang Batak itu adaptif ya sebenarnya. Iya adaptif. Kita bisa hidup di mana aja. Gue mau ke ujung dunia mana, lu pasti ketemu orang Batak. Bisa survive mereka. Mereka bisa tahu menempatkan diri. Itu hebatnya orang Batak menurut gua. Dan tanggapan lu terhadap orang-orang Batak di Jakarta yang belum sejago lu bahasa Bataknya, itu emang harus kita bilang dale atau cupu atau apa? Enggak sih, cuman mungkin mereka memilih. Tapi emang bener, ada juga orang-orang Batak Jakarta yang nggak terlalu bangga sama Batak. Kan boleh apakah layak ini mereka kita caci maki bukan Batak ketika dia nggak bisa bahasa Batak gitu? Ya kagak juga sih. Gua nggak setuju sama hal itu. Teman-teman gue yang bahkan keluarganya lebih Batak maksudnya lebih lama gitu. Karena bokap nyokap gue merantau ke Jakarta udah dari mereka belum nikah gitu Lajang. Tapi ada juga teman-teman gue yang merantau ke Jakarta, dia udah nikah, udah punya anak gitu. Tapi bahasa Bataknya juga nggak jago-jago amat juga. Dibanding orang yang udah lahir di Jakarta dan besar di Jakarta gitu. Ya itu mungkin pilihan kali ya. Dia nggak terlalu tertarik juga kali ya. Belum kali ya. Belum tertarik ya? Belum tertarik kali. Tapi maksud itu kan gini kan. Maksud gue ya kayak kita lah. Kita emang Batak yang lahir di tanah Jawa gitu. Ya itu kan pasti akan lebih sulit dibanding orang-orang Batak yang emang lahir di kampung gitu. Iya. Makanya di kampung mereka lahir di kampung, mereka ada di suku mayoritas. Ngomongnya juga sehari-hari bahasa Batak kan. Lebih sering didengar gitu. Lo kan capek juga kalau bukan bahasa lo sehari-hari, lo paksain ngomongnya gitu kan capek. Capek juga. Iya. Tapi lu ngerasa skill bahasa Batak lo tumbuh karena lo ikut Naposo? Atau itu salah satunya. Salah satunya. Sama ya itu yang tadi gue bilang. Keluarga gue di rumah masih suka bahasa Batak. Opung gue juga kalau misalnya kita mandok kata di tahun baru atau iya pasti masih bahasa Batak. Jadi harus skill terasa terus kan. Jadi malam tahun baru masih sakral di tempat lo? Sakral banget. Ikon dijamu gitu ya? Iya. Ini awal tahun baru. Adong ulahon, adong boy. Oh itu nggak bisa. Opung selalu kayak gitu dulu. Kecuali pas begitu gue punya karir nyanyi, tahun baru gue ada job, nah Opung gue ngerti, gue harus nyari duit. Udah sebelumnya nggak pernah boro-boro yang namanya orang, tahun baru kemana? Gue di rumah Opung, manis, dia kan gue udah beli petasan, beli ini, nyariin petasan. Aduh berisik kali, Opung, tahun baru. Kenapa nggak boleh berisik-berisik? Udahlah, tidur kalian. Nanti jam 12 tank kita mau berdoa gitu ya. Ya itulah Batak ya. Jadi nah lu sendiri di Simbolon, di marga lo, Simbolon, apa yang udah lo lakuin? Menarik ini pertanyaannya. Simbolon itu gede banget bang. Simbolon sendiri aja ada 6, ya kan? Gua nggak hafal sih. Simbolon Tuan, Simbolon Rimbang, Simbolon apa ya? Apalagi itu? Oke, 2 Simbolon yang lo ingat dari. Pokoknya ada 6. Gue ingat ada 6, tapi gue lupa satu-satunya. Terus Simbolon itu bagian dari Parna. Parna sendiri ada sekitar 50-an marga. 60-an. 60-an marga, banyak banget jadinya. Jadi gue nggak pernah nemuin kayak yang terlalu. Ya gue ikut sih ada beberapa grup WhatsApp Simbolon, Simbolon Rimbang gitu kan. Anak-anak muda Simbolon gue ikut sih, cuman gue nggak terlalu aktif di dalamnya karena gue tahu gue punya kegiatan yang nantinya gue nggak bisa komit juga di situ gitu. Oke. Nah tapi kalau yang abang bilang mengenai kontribusi untuk itu kan untuk marga kan, tapi untuk Batak gue tuh udah lama punya mimpi gue punya album Batak sendiri.
album Batak solo gue sendiri. Itu salah satu pencapaian gue yang pengen gue capai. Album Batak sendiri sama album Natal. Album Natal. Dua hal itu. Album Batak belum nih ya? Belum. Konsepnya akan seperti apa musiknya? Gua tetap musik pop R&B, ya kan? Tapi di dalamnya tentu liriknya bahasa Batak tentang lirik lagunya tema lagunya tuh tentang ya yang banyak beredar di lagu-lagu Batak lah gitu. Jadi nggak ada suara 1 2 3 di situ. Nggak ada, modern kalau nyanyi. Modern. Nyanyi modern. Berarti trio lo anggap kuno? Oh ya nggak juga. Nggak juga loh. Bapak gua pertama kali sebelum band itu trio loh. Trio Dosulina namanya. Bukan kuno atau apa, kita cuma mau ngasih alternatif baru. Alternatif baru. Iya. Ya kan? Kayaknya gue cocok jadi manajer lu Tur. Alternatif baru. Boleh juga lah. Boleh ya, nanti kita obrolin. Jadi next yang lagi ada di benak lo, project lo adalah satu bikin album Natal. Album Natal, album Batak. Sama kalau yang dalam waktu dekat gue pengen. Jadi kan gue sebenarnya 3 tahun ini gue punya band. Selain Bekasi Gospel Project itu, gue punya band namanya Hawila. Hawila itu. Jadi 3 tahun kita udah bareng, udah Bekasi Gospel Project 1 album. Hawila udah 2 album, jadi total 3 tahun ini gue udah. Hawila ini siapa aja sih Tur? Hawila itu teman-teman gue ada Lucky Barus yang main gitar, dia tuh gitarisnya Adonnya Bass Jam dulu. Terus ada Jeffrey main drum, sama Semi main bass. Kita berempat doang. Hawila ini kita udah jalan 3 tahun. Ini emang Kristen semua? Semua Kristen. Kita dari gereja yang beda-beda juga. Oke, lu dari gereja yang beda-beda, terus ketemu di mana tuh? Nah, waktu itu sebenarnya si Lucky Barus sama si Semi pemain bass punya project. Projectnya instrumental. Nah, mereka pengen ada nggak semuanya instrumental, ada lagu yang dinyanyiin. Nah, yang nyanyi salah satunya gua. Ketemu dari situ kan. Tapi sebelumnya gua udah ketemu di project lain. Dia kenal gua dari project itu, wah kayaknya serunya si Guntur yang nyanyi. Begitu kita collab di project itu, ternyata cocok nih main band. Jadi nggak langsung bentuk Hawila, nggak. Udah jalan 1 tahun, nggak nyampe 1 tahun lah ya, hampir 1 tahun. Bilang, kita bikin band baru aja, nggak usah project ini lagi deh. Ayo udah ya, Hawila gitu. Kenapa namanya Hawila? Ya, itu hasil diskusi sih. Itu apa sih, bahasa apa sih Hawila? Hawila itu ini di Kejadian 2 ayat 11. Ya itu diceritain di situ di Taman Eden, ada sungai yang mengalir namanya Pison. Ada 4 aliran sungai, salah satunya Pison. Pison ini mengairi tanah yang namanya Hawila. Nah, disebut Hawila tanah Hawila itu tanah yang baik karena tempat emas ada. Udah nama tempat itu aja, akhirnya kita bikin nama band. Nah, itu kita udah jalan 3 tahun. Tahun ini gue izin sama teman-teman. Gue bilang, gue mau ngeluarin single solo ya, nggak apa-apa. Lagu yang udah gue tulis sebenarnya dari 2 tahun lalu. Single solo. Single solo. Nah, ini judulnya apa? Imanku Tak Goyah. Imanku Tak Goyah. Lagu ini gue tulis waktu di masa-masa gue terpuruk itu bang sebenarnya. Oke. At the lowest point. At the lowest point. Judulnya Imanku Tak Goyah. Imanku Tak Goyah. Nah itu udah rilis atau? Belum. Ini lagi dikerjain musiknya. Sama siapa aja? Projectnya sama siapa? Ronald Steven. Ronald Steven yang dia kawan gue udah lama, jadi waktu 2 tahun lalu gue tulis lagu, demonya juga dia yang bikin. Terus kemarin ini dia bilang, ini lagu masih ada nih, lu mau lanjutin nggak? Ayo kita lanjutin, garap yuk, garap. Mungkin April ini gue bisa rilis. Ini akan rilis di YouTube, Spotify atau di mana langsung? Iya, semuanya. Semuanya langsung gue rilis. Di YouTube channelnya lo? YouTube channel gue, di iTunes, semua digital platform. YouTube channel lo apa sih? Boleh. Guntur Simbolon. Simpel ya, Guntur Simbolon. Simpel, Guntur Simbolon. Jadi kalau mau ngeliat project lo, mau ngeliat project gue, mau project Hawila apa semua ada di situ? Ada. Ada semua di situ. Nah, terakhir Tur, your all time favorites Batak hits apa tuh? Aduh, gila. Jadi waktu itu bapak gue cukup banyak ngenalin lagu-lagu Batak. Satu lagu Batak yang terngiang tapi sebenarnya artinya nggak enak. Gue masih inget. Salendang Parpadanani. Lu pernah denger? Salendang Parpadanani. Nadanya gini. Jaloma salendang monito
Tudena pasai airang rokapta ikon marbogas marsigabean marenggan janana. Itu judulnya Salendang Parpadanani itu tentang perceraian waktu itu. Tapi berbekas banget. Itu gue sampai sekarang masih inget kan. Mungkin gak banyak yang tahu anak-anak sekarang. Salendang Parpadanani tentang perceraian. Tentang perceraian. Supaya mengingatkan lu bahwa lu jangan sampai kayak gitu. Keren. Salendang Parpadanani. Lu nggak tahu kali? Ya, wah lu gimana Batavia nggak tahu? Kulik dong. Ya udah tahu kan dari lu. Iya. Selain itu apa tuh? Satu lagi. Apa ya? Itu jangan yang itu kan itu udah keren tuh. Satu lagi lah apa? Oke. Yang nggak mainstream ya. Ini yang mainstream ya. Ini lagu yang dikenal sama bapak gue juga, judulnya Poda. Kayak gimana tuh? Itu ya nyanyiin di albumnya Vicky ada tuh yang ini Edo Kondologi. Iya, itu dia. Kayak apa sih lagu itu? Coba. Aida mang dosi jujung baringin iya uang mo jalahona masih leho dalan iyang gi ibotomi ipe ingot maho ihata poraki. Keren banget. Horas Guntur Simbolon. Horas Batavia. Thank you.